Bukunya tuh keren banget ya, dan ketika, Pak Sony akan datang tuh aku ngerasa kayak, wah ini blessing awal tahun bagi aku pribadi dan Kepo Buku ya. Kayaknya ada bau-bau mau buka kafe nih. Iya nih kayaknya. Kalau misalnya mau buka kafe, setelah baca ini kayaknya Kunci paling penting di buku itu sebenarnya bilang begini, mengelola kafe itu adalah mengelola orang. Jadi kalau mau kelola kafe tapi nggak suka ngurusin orang, nggak mau ribet karena kelakuan orang, mending jangan buka kafe. Iya. Loh kalau itu sih jangan buka semua usaha Pak kalau nggak mau ngurusin orang. Enggak, agak beda. Agak Gini, beda ya? kayaknya kita harus bikin kafe deh. Konsepnya nanti kita mau bikin konsep buku ya toh ya. Mm-mm. Nanti kita bikin sudut recording, kita mau sajikan kopi-kopi enak dari seluruh dunia. Itu tempatnya disewa atau milik sendiri? Sewa Pak, hampir pasti tahun kedua tutup. Eh? Teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku. Ini adalah episode perdana di tahun 2026. Dan kita langsung gaspol karena di episode perdana 2026 ini langsung ada tamu. Nanti kita akan ngobrol tentang buku beliau yang baru ditulis juga. Tapi sebelumnya, Tok, gimana kabar lu, Tok? Baik. Lagi di Singapura ini, tapi besok udah terbang lagi biasa ke Bangkok. Udah jalan-jalan. Singapura musim durian apa musim apa sekarang? Lagi musim durian karena harga durian lebih murah. Jadi gua anggap itu lagi musim durian kan. Serius lo, Singapura tuh kalau makan durian ke Gilang Serai ya? Iya di Gelang. Itu juara Pilihannya banget. banyak. Yoi. Kalau yang di Ambon gimana kabarnya yang di Ambon? alhamdulillah sehat, baik. Gimana bisnis? Ya minggu pertama toko buku ya ada banyak yang datang, satu hari satu minimal. Cuma meleset di hari Kamis ya. Kamis nggak ada orang yang datang ya. Pelang namanya udah diganti. Nah itu belum. Diganti apa? Terus tamu kita kali ini juga udah ada di sini. Tadi udah sempat kedengeran suaranya. Pak Sony, apa kabar Pak Sony? Baik Mas Rane. Pak Sony Tan ini udah banyak nulis buku. Ada 3 ya sekarang ya Pak ya? Ya ini ketiga. Yang ketiga yang terbaru ini judulnya agak-agak provokatif sih. Jangan buka kafe sebelum baca buku ini. Van, denger Van. Siap. Udah jualan buku aja Van. Iya. Jangan buka kafe, Van. Lagi belum baca. Tapi orang di Ambon tuh punya budaya ngopi gak sih Van? Wah banget. Mereka suka duduk nongkrong di warung kopi. Keren. Oh jadi kita udah ngedefinisiin kafe. Baru gue mau tanya dulu sama Pak Sony loh tentang buku ini. Langsung tanya. Ya, kan seperti biasa Pak Sony kalau suka denger Kepo Buku ya, gue tuh paling suka tanya basic. Pak Sony, menurut Pak Sony definisi kafe itu apa sih? Iya. Wah, kadang orang banyak tuh, wah lu hobi ngafe ya gitu. Terus kalau dilihat-lihat tuh, kadang-kadang kan apa yang membedakan dia dengan misalnya restoran? Karena kadang-kadang suka ada tuh di Jakarta tuh di luar, cafe and lounge. Aduh apa pula nih gitu kan, apa bedanya dari kafe biasa? Menurut Pak Sony apa Pak? Yang gue mau buka kafe nih ya, definisi kafe itu yang minimal ciri khas lah. Sebenarnya kalau ngomong kafe pasti kita asosiasikan pertama tuh kopi. Betul. Itu. Harus ada kopi ya. Ya. Nah, waktu kita ngomong kopi, kita membayangkan range-nya dari bawah tuh namanya warung kopi. Warung kopi, cafe shop, cafe, ada lagi yang bilang cafe and eatery, itu sudah main di variasi kelengkapan menunya. Di awal-awal Komuka tuh kita cuma mikir cafe shop aja lah, karena kita juga bukan punya skill bikin makanan kayak di resto gitu kan. Tapi makin hari berkembang, orang setiap kali datang, lalu ini sebenarnya eatery, karena makananmu udah kayak restoran lah. Jadi restoran kita ya. Repositioning jadi cafe shop, sekarang jadi cafe and eatery gitu. Oh gitu, oke. Jadi kelihatannya orang kita kalau masih udah ngomong kafe, konotasinya pasti kopi. Nah, masalahnya sekarang kalau ngomong kopi ya, kalau kita misalnya di Komuka, kita dengan PD bilang kita punya kopi V60 kita enak gitu. Kita ngomong V60 itu kopi Arabica yang single origin gitu. Tapi banyak juga kafe sebenarnya dia bilang kafe yang dia jual kopi susu.
Jadi kan minuman-minuman kekinian itu kan orang banyak bilang kopi susu ya. Sebenarnya lebih tepat tuh susu kopi karena susunya 95%, kopinya 5%. Pak Sony itu kalau di Singapura tuh Pak, kalau pesen kopi, apa bilangnya Tok, kalau mau pesen kopi pakai susu, kopi aja kalau bilang kopi Kopi. aja. Ya. Kalau kopi itu pasti pakai susu. Ya. Kalau kopi Shuta itu biasanya susunya lebih gulanya lebih sedikit. Ada lah gitu. Kopi Kausuta itu lebih rendah lagi kayak gitu-gitu. Tapi gue tuh sering ketipu Tok kalau ke Saya tambah susu, Singapura. sorry. Kalau ke Singapura pesen gitu ya, karena saya itu penggemar kopi yang tanpa gula gitu. Jadi ketika pesen, uncle, kopi O1, dia bilang gitu kan. Itu ya ampun manisnya. Salah, kalau kopi O itu artinya kopi tanpa susu, tapi masih ke gula. Kalau lu pengen kopi hitam tanpa gula, artinya kopi O kosong. Gitu. Atau bilang sama dia no sugar, baru dia No sugar gitu. Atau lebih bagus lagi pakai logat sana ya, uncle, kopi no sugar awas ke kasih sugar. Oke. Ini baru pemanasan dulu. Jadi sedikit background dulu ya buat teman-teman yang lagi dengerin, ini siapa sih Pak Sony? Siapa tiba-tiba komen kafe? Jangan ini host Kepo Buku yang keempat gitu. Pak Sony ini baru mengeluarkan buku judulnya Jangan Buka Kafe Sebelum Baca Buku Ini. Gitu. Sebelumnya Pak Sony juga nulis tentang milenial ya Pak, judulnya Millennial and Turnover. Millennial and Turnover bersama Kang Maman ya, Maman Suherman. Ya. Jadi itu zaman ketika dunia kerja pusing ketemu sama generasi millennials. Karena ada beda kultur, beda gaya komunikasi, terus turnovernya tinggi gitu. Buku keduanya itu Nusantara Pelabuhan Hati. Oh, Millennial Turnover justru yang pertama. Ya, yang pertama. Yang ketiga ini Jangan Buka Kafe Sebelum Baca Buku Ini. Sebenarnya 3 buku ini terkait ini. Buku pertama tuh tentang turnovernya milenial, gimana kita menyiasati itu. Buku kedua itu sebenarnya buku yang ditulis oleh karyawan yang memberikan testimoni mereka tentang perusahaan tempat mereka kerja, tempat saya kerja ini. Jadi masih tetap terkait sama people kan. Kita nggak paksa mereka, kita latih mereka untuk menulis, menjadi penulis. Kang Maman tuh pelatihnya, trainersnya. Jadi buku ditawarkan ke Gramedia tertarik. Pak Sony latar belakangnya HR Pak, bener Pak? Saya sebenarnya sekolahnya accounting. Sama Pak, sama Toto Pak, orang accounting juga. Tapi nggak pernah praktek. Kalau saya prakteknya jadi ke IT, jadi nggak pernah praktek accounting gitu. Nah, saya akuntan, terus mulai start kerja saya dulu di UT, anak perusahaannya Astra, United Tractors. Sempat ke bank, akhirnya saya pegang satu perusahaan Cakram Optik, perusahaan Singapura. 14 tahun saya di sana. Nah, waktu tahun 2005 saya diangkat jadi CEO, saya ngurusin orang jadinya. Makanya di buku tentang millennials tadi ya. Iya. Nah, habis itu saya ngambil Certified Human Resources Professional. Tapi sekarang saya mau bawa balik dulu ke kopi lah. Kita ngomong kopi lagi. Pak, kita ke Steven dulu dari tadi, yang dari Ambon nih diam aja nih. Apa yang lu tertarik setelah baca bukunya Pak Sony ini? Bukunya tuh keren banget ya. Dan ketika Pak Sony akan datang tuh aku ngerasa kayak wah ini blessing awal tahun bagi aku pribadi dan Kepo Buku ya. Kayaknya ada bau-bau mau buka kafe nih. Iya kayaknya. Kalau misalnya mau buka kafe setelah baca ini kayaknya nanti dulu deh. Ada kok jadi takut? Ada niatan mungkin kafe buku kali ya. Kafe buku tuh kalau di Denpasar tuh ada banyak kayak kafe Momo, kayaknya seru-seru. Tapi setelah baca buku ini ya kita nikmati aja dulu ya behind the scene industri ini gitu. Betul. Nah, ya dari setelah baca buku ini apa pertanyaan? Oh ada, udah aku catat tuh. Udah banyak nih kayaknya. Ya udah Tok, kita pulang aja Tok. Pulang aja. Biar berdua aja ngobrol tuh. Enggak. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Waktu anaknya Pak Sony yang bilang untuk ngajakin bikin kafe kan ditulis di situ. Aku tebaknya Gabriela ya yang ini. Saat pandemi anaknya bilang berencana bikin kafe. Apa yang terlintas dan terbayang saat itu sama Pak Sony? Iya. Jadi kan anak saya itu Gen Z.
Waktu itu dia work from home sudah hampir setahun gitu. Jadi ada rasa bosan, terus Pak, ayo kita cari tempat lain lah di kafe atau di mana kita kerja di luar gitu. Tapi waktu itu kalau mau cari kafe, rata-rata kafe itu pakai AC pasti. Karena didesain dengan AC. Sementara kita menghindari AC. Iya, betul. Waktu zaman-zaman COVID ya. Betul. Setelah ada yang kejadian di Korea, kafe tertentu itu yang menyebarkan virus segala macam, jadi orang takut. Nah, akhirnya kita coba cari kafe sampai kemana-mana Jakarta, coba. Tapi kalau dapat kafe yang tidak pakai AC itu tidak nyaman karena panas dan tempat ngerokok atau banyak ngerokok. Betul. Nah, karena dia terbuka di daerah ramai berisik, nggak nyaman untuk ngobrol. Betul. Jadi memang sulit cari kafe yang begitu. Nah, tiba-tiba tadi saya cerita sebentar sama Mas Rane, kami sedang bicara tentang podcast. Studio podcastnya sudah jadi. Jadi motong sedikit nih Pak. Pak Sony ini awalnya mau bikin podcast. Oh, mau bikin podcast. Podcast studionya udah jadi, kok berubah jadi kafe gitu. Jadi pas pulang dari studio, anak saya bilang gini, Pak, kita ini ada 2 ruko nih. Kalau kita pakai buat studio cuma 1 ruangan aja. Ini sayang nih, kenapa kita nggak bikin kafe? Loh, saya pikir kita nggak punya pengalaman. Papa bukan orang yang tiap hari ke kafe. Kecuali kalau kamu mau seriusin, iya. Oke Pak, Gaby mau, dibilang gitu. Jadi dia waktu bilang mau itu, di kepala saya langsung begini, ini ada ruko, kita nggak perlu sewa, paling renov dikit. Jadi kita renov lah. Oke, kamu mau ngurusin kafenya? Mau. Bayangan saya dia jadi cafe manajernya, kira-kira begitu. Begitu dia bilang mau, ya udah. Dia memang pelajari serius semua. Mesin kopi, desain segala macam. Jadi dia yang keluarkan ide konsep, saya eksekusi karena saya punya pengalaman bikin renovasi kantor dan lain-lain gitu kan. Jadi konsep dia bagus. Dia bilang kita bikin kafe dengan konsep extended of our home. Makanya kalau Mas Rane dan Pak Steven dan Pak Toto nanti datang, masuk Komuka itu pertama pintunya itu terbuka 1. Jadi pintu selalu terbuka. Dicari di Jakarta rasanya nggak ada tuh. Yang ada cuma di Bandung. Terbuka 1. Ya, jadi kan ada 2 daun pintu, 1 terbuka. Oh, oke. Itu sangat welcome untuk customer. Kebanyakan kafe kan pintunya 2-2 tertutup kan? Bener, kadang-kadang ragu nih mau masuk nih. Yes. Apalagi kalau kacanya gelap misalnya gitu. Ini 2 daun pintu, 1 terbuka. Itu saja udah membuat orang sangat merasa di welcoming gitu. Begitu masuk, konsepnya adalah itu ruang keluarga, makanya tempat duduknya sofa. Agak ke dalam dikit, itu ruang makan. Ada meja makan. Ada buat 5, ada buat 6 orang. Gitu. Agak ke dalam lagi, itu ada sofa, ruang keluarga. Agak keluar dikit, tempat orang merokok di teras. Gitu. Jadi dia punya konsep itu semua, saya eksekusi. Secara komersial, hitungan saya nih, langsung ke angka. Boleh juga nih. Kalau 1 hari kita bisa punya sales 10 juta, ini mohon maaf, ini sebenarnya terlalu naif, karena nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa, oke, share. Makanya ada buku ini kan. Jadi kalau kita bisa punya sales 10 juta, kan kata orangnya bisnis makanan tuh untungnya banyak. Setengah aja deh. 5 juta sehari. 5 juta sehari, sebulan 150 juta. Kita renovasi 500 juta, 3-4 bulan pulang tuh. Berani kita. Saya langsung bilang sama anak saya, oke, kita start. Nah, waktu kita start itu karena zaman pandemi, terus ruko tidak disewa, kita nggak punya target harus buka kapan. Oke. Bedanya orang kalau dia nyewa tempat, argonya jalan, dia harus buru-buru buka. Nah, padahal ketika buru-buru itu cost-nya mahal. Makanya saya nulis di situ, buru-buru itu cost-nya mahal, biayanya mahal. Karena kita nggak buru-buru, kita bisa nunggu akhir tahun. Ternyata kursi didiskon 50%, mau beli 10 jadi beli 20 gitu. Ya kan? Terus, kita belum dapat ide mau renovasi kayak apa. Cari-cari di Pinterest, dapat. Kita pakai desain ini. Jadi kita bisa hemat cost banyak karena tidak buru-buru. Nah, begitu hari hanya 5 Januari 2001 kita start. Nah, pengalaman kita ketika kita start, orang bilang soft opening, kita tuh cuma buka Jumat, Sabtu, Minggu. Karena pengalaman saya kalau bangun pabrik, kita start tidak pernah kita full capacity.
Pasti 30% dulu kita start, kita mau lihat ya kan. Nah, kafe juga saya pikir begitu. Waktu saya start, saya cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Mulai orang datang, kita ajak ngobrol, kita tahu oh profil customer kafe itu begini, maunya apa. Jadi 3 kali Jumat, Sabtu, Minggu udah selesai, baru kita berani buka Rabu sampai Minggu. Senin, Selasa dari hari pertama selalu libur sampai hari ini. Sampai Jadi sekarang juga? Sampai sekarang? sampai sekarang, ya sampai sekarang. Jadi setelah jalan 3 bulan, ternyata si Gaby bilang sama saya, Pak, Gaby dapat tawaran pekerjaan nih. Iya. Dia dapat tawaran pekerjaan. Iya. Gajinya bagus karena dia lulus dari UI, FEB, terus punya pengalaman. Ya otomatis income di kafe nggak ada apa-apanya. Yang tadi saya pikir 10 juta sehari, begitu buka, saya harus ngomong angka supaya teman-teman yang mau masuk tuh punya gambarannya. Begitu baru buka, itu cari 1 juta aja susah ternyata. Ya, oke. Bayangkan, kalau kita plan 10 juta sehari, ternyata 1 juta aja susah tuh di awal-awal itu. Saya pikir, wah ini apa karena pandemi ya? Ternyata enggak, begitu boleh full pun, itu ternyata saya ngomong sama beberapa orang pemilik kafe, itu angka psikologis kafe itu 2 juta ternyata. Ya. Jadi kalau bisa masuk di angka 2 juta aja itu udah bagus. Sementara Bapak waktu itu bilang, wah bisa 5 juta aja udah bagus nih. Iya, saya bayangin 10 juta Mas Randa. 10 juta malah. Oke. 10 juta. Kan 10 juta marginnya 50% 5 juta. Ternyata angka psikologis itu 2 juta. Saya baru, wah ternyata beberapa teman, lu kalau bisa dapat 2 juta udah bagus tuh sehari. Begitu. Oke. Jadi di situ. Nah ketika dia bilang tiba-tiba dia mau berangkat, mau kerja lagi. Wah saya kaget nih. Wah ini anak generasi sekarang begini nih. Maunya kreativitasnya terjadi, terwujud, dia happy. Habis itu ya sudah, ini buat papa pensiun. Dalam hati saya, yang mau tuh orang tua mewariskan kafe ke anaknya. Ini malah anaknya. Anaknya mewariskan kafe ke orang tuanya. Tapi saya maklum karena ternyata dia berhasil di sana, di tempat pekerjaannya, dia karir yang bagus segala macam, ya sudahlah. Tapi kan generasi kita orang yang sudah terbiasa. Iya. Sekali layar terkembang, nggak bisa kita mundur kan? Iya, betul. Nah, di situ mulai cerita duka sukanya dari sana ternyata. Berarti sekarang sudah masuk tahun kelima ya? Tahun kelima. Oke. Pak, kalau misalnya di awal-awal tahun 2021 itu, pada saat proses mau bikin kafe dan ternyata buku ini sudah ada, apa yang paling akan Pak Sony ikutin dari buku ini? Kunci paling penting di buku itu sebenarnya bilang begini. Iya. Mengelola kafe itu adalah mengelola orang. Oke. Jadi kalau mau kelola kafe tapi nggak suka ngurusin orang, nggak mau ribet karena kelakuan orang, mending jangan buka kafe. Iya. Loh kalau itu sih jangan buka semua usaha Pak kalau nggak mau ngurusin orang. Enggak, agak beda. Agak Gini, beda ya? agak beda. Saya ini di kantor dengan turnover 5% saja buat saya udah mengganggu karena harus cari orang lagi pengganti gitu-gitu. Secara rata-rata industri kan di dunia kerja ini turnover 20-30% sekarang ini. Di kafe turnovernya itu 120%. Hah? 120%. Artinya 10 orang karyawan kita setahun berhenti 12. Gimana caranya? Itu yang terjadi. Jadi yang lebih berat tuh begini, kalau di kantor di dunia kerja ada karyawan mau berhenti, mereka udah terbiasa one man notice. 30 hari sebelumnya surat sehingga perusahaan bisa cari pengganti, bisa siapkan handover-nya, bisa melatih karyawan baru dan lain-lain gitu kan. Di kafe sudah tinggi 120%, berhentinya itu mendadak, nggak ada one man notice. Hari ini dia mau berhenti, hari ini dia kasih kabar. Kita nggak mungkin punya backup karyawan karena cost-nya kan terbatas. Saya pernah, kita istilah itu close for maintenance, karena karyawan satu-satunya dia berhenti. Ya ampun. Itu dia. Kita memang nggak boleh bergantung sama karyawan, betul. Tapi kalau kita pas cuma mampunya bayar 1 orang di awal-awal, akhirnya kan bergantung sama dia. Betul Pak, betul. Gitu. Jadi kalau tadi Mas Rani tanya, kalau saya baca buku ini, apa yang pertama saya lihat? Oh, ternyata ngurus orang nih, ngurus kafe.
Ini yang kenapa buku saya ini saya berharap bisa memberikan kontribusi ke dunia kuliner karena kebanyakan promo-promo iklan di kuliner selalu bilang begini, kafe Anda kurang laku, kafe Anda sepi begini karena Anda satu nggak punya SOP, kedua karena Anda tidak punya produk, ketiga digital marketingnya nggak jalan. Iya. Nggak ada orang mencoba membahas problem sesungguhnya tentang orang. Jadi tidak ada gunanya SOP kita lengkap kalau karyawan kita keluar masuk. Iya. Bagaimana kita bikin produk baru yang begitu kreatif, tapi 2 minggu kemudian, 3 minggu, sebulan kadang kita ganti-ganti lagi. Produknya tidak mungkin konsisten. Betul, Apalagi betul. digital marketing. Digital marketing sekarang orang pikir, wah nanti seminggu 2 kali muncul di Instagram kita nih fotonya bagus. Kalau owners yang belum ngerti soal ini, wah bagus ya, bagus di Instagram kita. Foto bagus di Instagram tidak ada kaitannya sama sales. Bagus tetap bagus, sales nggak naik. Iya. Ini problemnya. Karena ketika masuk lebih dalam, wah ini ternyata bisnis hospitality, satu kata kuncinya, itu konsistensi. Ketika kita nggak bisa konsisten di mutu produk, mutu layanan, habis kita. Karena kejam nih, customernya kuliner ini kejam. Kalau kita hari ini bikin makanan yang enak, dia merasa, oh enak nih, gue mau datang lagi. Waktu dia datang lagi ternyata nggak enak karena tukang masaknya ganti. Seumur hidup dia nggak mau datang lagi. Betul. Kecewa dia. Itu tukang kopi langganan saya tuh Pak, di Tangsel Pak, ada. Saya nggak mau sebut namanya. Enak banget kopinya, terus satu hari datang ke sana kok rasanya berbeda. Ternyata baristanya udah ganti. Yes, itu dia. Karena ketika kita ngomong konsistensi, hanya bisa kalau karyawannya nggak ganti-ganti. Oke, teman-teman yang lagi dengerin Kepo Buku nih, sebelum kita lanjut, apa yang diceritain Pak Sony Tante dari titik ini sampai ke belakang, itu sebenarnya ada di buku ini. Ini menarik banget kalau memang mau mempraktekannya, dan ketika Pak Sony Tan bilang tadi, ini kan bisnis tentang manusia, itu juga diulas di situ. Yep. Kayaknya Steven lagi udah mulai hitung-hitungan. Enggak. Aku lagi menyimak obrolannya Gimana? yang memang ada di buku, dan aku udah selesai baca dalam waktu 2 hari. Udah aku pesan juga. Wow. Sebelum ini, dan kayak ini tuh buku yang berisi kiat-kiat pengalamannya Pak Sony yang enak dibaca dan belak-belakan banget juga. Tapi ketika ditulis tuh kayak one point, 1, 2 paragraf, 3 paragraf tuh benar-benar langsung bisa kena gitu, langsung bisa masuk ke informasi wawasannya pembaca gitu. Aku mengucapkan salut dan keren untuk buku ini Pak Sony. Terima kasih Mas Steven. Iya. Ada juga ini buku Colin Harmon diterbitkan di 2017, Kiat Mengelola Kedai Kopi. Ini waktu pandemi pernah saya baca juga nih Pak. Tapi untuk buku Jangan Buka Kafe Sebelum Baca Buku ini Indonesia banget, dan ini lebih down to earth untuk kita baca dulu sebelum mengelola kedai kopi, kafe, warung kopi gitu-gitu. This is senjata paling awal lah yang harus teman-teman dan pendengar punya gitu. Pak, itu pujian datang dari juragan buku loh Pak. Waduh, terima kasih. Gak main-main itu Pak. Saya merasa terhormat. Tapi itu buku yang Mas Steven bilang tadi yang sampulnya warna hijau ya? Iya betul Pak. Mungkin Pak Sony sudah baca. Itu ditulis oleh pemenang itu barista ya? Iya, 4 kali kejuaraan barista Irlandia. Colin Harmon. Oh, bukan Indonesia, bukan orang Indonesia. Oke. Alright. Ya, ini kan kalau misalnya tadi Pak Sony kan bilang udah sekarang berkembang ke eatery. Nah, ceritanya nih Pak, kalau misalnya kokinya tuh udah melihat kayak kafe Komuka nih, udah misalnya Komuka nih ya Pak Sony. Udah rame banget, terus makanannya dipuji sana sini. Terus bisa aja kan Pak, kok kokinya, chefnya nih kayak lebih merasa besar gitu daripada yang lain, terus kayak merendahkan dalam tanda kutip head bar, mungkin barista gitu. Gue lebih hebat loh, gue yang lebih berjasa buat Komuka. Nah, untuk
menghandle situasi-situasi seperti ini tuh kira-kira ada kiat apa nih, Pak? Waduh, ini Mungkin human lagi ini. Human lagi. Saya kasih gambaran begini, di Iya, dunia Pak. kuliner itu bayarannya orang-orang yang kerja dunia kuliner itu relatif rendah. Oh, Relatif rendah. Saya kasih gambarannya. Saya ngomong angka supaya pendengar itu tahu kira-kira apa yang terjadi. Jadi nggak nebak-nebak, nggak punya gambaran. Pertama kali Komuka buka kafe, saya mewawancara seorang head bar. Sudah punya pengalaman 10 tahun nyeduh kopi di salah satu tempat seduh yang cukup terkenal. 10 tahun dia di sana jadi head bar. Saya berharap saya rekrut dia bisa menjadi kepala bar di tempat saya. iya. Saya tanya, oke, minta gaji berapa? Dia jawab, saya kaget, hampir loncat saya. Dia bilang UMP. Oh, UMP Jakarta saat itu kira-kira 5,3. iya. Pengalaman 10 tahun. Waduh. Oh, ini ada sesuatu yang salah. Tapi saya nggak tahu di mana nggak benar ya. Yap. Karena rumahnya dekat di Cakung juga. Saya bilang, oke, saya kirim offering letter. Dia baca tapi dia nggak respon apa-apa. Oke. Saya bilang, Mas, kita ini buka Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ini pertama kali kita mau buka nih hari pertama. Oke Pak, Jumat nggak datang. Nggak ada kabar. Oke. Sabtu saya tunggu, nggak ngasih kabar. Minggu nggak ngasih kabar juga. Oke. Untungnya saya ini certified barista, jadi saya yang handle orderan customer. Habis itu minggu berikutnya hari Selasa saya call dia, WhatsApp. Mas, masih mau kerja apa enggak? Dia bilang, oh mau Pak, saya senang banget kerja di Komuka. Nah, kenapa nggak datang? Anak saya kemarin sakit Pak. Oke. Lah kalau sakit mau kasih kabar. Ya kan, jangan diam-diam aja. Ini apa? Nanti minggu ini. Saya bilang kita buka Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi saya bisanya hari Minggu aja Pak. Lah, Kenapa hari Minggu aja? Saya harus ngantar ibu saya ke Jogja. Oh ya sudahlah, saya tunggu. Minggu nggak datang juga. Nggak ada kabar juga. Iya. Dari situ saya mulai merasa ini nih yang buat harganya mereka relatif rendah. Oh. Sikap profesional itu nggak seperti yang kita bayangkan kalau kita ada di korporat. Oke. Oh, jawab WhatsApp saja enggak, gimana? Iya. Nah, tapi saya pikir oke, di atas Komuka tuh ada mes kamar kita siapin. Saya pikir saya cari yang luar kota aja deh. Saya carilah pelamar dari Bandung. Cukup bagus, pengalaman berapa tahun gitu loh. Saya wawancara lewat online, semua oke. Saya bilang, oke, saya mau tes kopi kamu nih. Tapi Pak, saya di Bandung. Ya enggak apa-apa, kamu datang ke Jakarta, saya kirim ongkos. Datanglah ke Jakarta. Kita tes, kopinya enak. Kita ngomong panjang lebar. Dia mau, dia suka. Oke, mau tinggal di sini. Karena dia kan enggak usah kos kan. Betul. Udah. Saya bilang, oke, saya ada wawancara 2 orang, kamu satu lagi besok. Nah, besok habis saya wawancara, saya kirim kamu offering letter kalau kamu yang terpilih. Saya bilang gitu. Oke Pak, saya tunggu ya Pak, katanya gitu. Saya pakailah, saya pilihlah anak Bandung ini. Saya kirim offering letter. 3 hari nggak dijawab. Saya tanya, Mas, ini saya kirim offering letter, kamu nggak jawab. Sebenarnya kamu masih niat kerja apa nggak? Oh maaf Pak Sony, saya udah kerja di kafe di Jakarta Selatan. Astaga. nggak ngasih tahu lagi. Nggak ngasih tahu. Jadi yang bayar ongkos dia pulang pergi ke Bandung 400.000 saya, yang nikmati itu yang punya kafe di Jakarta Selatan. Astaga. Jadi bukan satu itu saya ngalamin, ada beberapa. Jadi saya pikir-pikir, ini nih problemnya di bisnis kuliner ini. Tidak ada mungkin orang, owners yang menyempatkan diri mau membuang waktu, energi, tenaga untuk mendidik karyawannya supaya jadi profesional. Itu problem besarnya. Ada lagi, mulai kerja kita lihat, wah ini pakaiannya kurang bagus, kita kasih seragam. Kasih seragam 3 setel untuk seminggu, habis terima seragam kabur. Ya Allah Pak, ada-ada aja dah. Oh itu makanya saya sampai pada kesimpulan, kita ini kalau bukan orang yang tega atau yang mau repot ngurusin orang, care pada people, jangan buka kafe deh, stres sendiri. Ini ada latar belakang menarik. Kenapa banyak kafe ini? Indonesia itu
jumlah coffee shopnya terbanyak di dunia, hampir 500.000. Ya. Cina yang penduduknya besar itu cuma 190-an ribu. Ya. Jadi memang kayaknya lagi tren, lagi viral gitu. Nah, kami ceritanya nih Pak di Kepo Buku nih bertiga ini Pak, kayaknya kita harus bikin kafe deh, lagi tren gitu. Konsepnya nanti kita mau bikin konsep apa toh, buku ya toh ya? Ceritanya gitu. Konsepnya konsep buku. Nanti kita bikin sudut recording ya toh ya. Nanti Toto yang jadi penjaga studionya gitu. Kita mau sajikan kopi-kopi enak dari seluruh dunia, dari Ambon termasuk segala macam. Nah, kita nih udah semangat sekali Pak. Wah, ini keren nih, bakal keren nih kafe ini, bakal laku nih. Terus kami datang ke Pak Sony sebagai penulis buku, jangan buka kafe sebelum baca buku ini. Apa yang pertama Bapak akan bilang kepada kami bertiga? Itu tempatnya disewa atau milik sendiri? Sewa Pak. Oke. Kalau sewa, hampir pasti tahun kedua tutup. Wah, masa Pak? Langsung jiper kita. Iya, karena begini, bisnis kafe itu marginnya tipis banget. Oke. Marginnya tipis, ya. Semua bisnis yang tipis marginnya itu sangat rentan rugi kalau fixed cost-nya besar. Nah, di bisnis kafe, rental itu, sewa tempat, itu salah satu komponen fixed cost yang paling besar. Oke. Jadi kalau tempatnya kita sewa, kenapa banyak kafe umurnya nggak sampai 2 tahun? Karena rentalnya cuma 2 tahun. Ketika habis mau jatuh tempo, yang punya tempat minta, ayo mau sewa lagi, minta 2 tahun lagi, uang muka sewanya di depan, nggak ada lagi duitnya, udah habis semua. Belum break even point juga. Belum break even point. Kalau kafenya untung, akumulasi keuntungannya cukup untuk bayar sewa tempat kan. Tapi kebanyakan kafe itu break even, bisa nutup saja gitu. Karena banyak hal ya, sehingga cash flow-nya itu tidak terkumpul, tidak terakumulasi. Jadi kalau nggak ada sampai akhir tahun kedua cukup duit untuk ngumpulin sewa 100-200 juta lagi, orang mikir, ini 2 tahun gue nggak dapat apa-apa nih, udah mau bayar sewa lagi, mending gue tutup deh. Itu sebabnya banyak kafe nggak berumur lebih dari 2 tahun, karena masa sewa rata-rata 2 tahun. Wow. Oke. Saya kasih gambaran begini. Kalau dihitung dari segi cost-nya, kalau akuntan pasti ngitungnya langsung variable cost, fixed cost gitu kan. Wah, udah ngobrol sama Toto ini udah. Jadi kalau kita ngomong cost-nya, cost of material itu, variable cost sifatnya, itu cuma 30-35%. Cuma 30-35%. Tapi fixed cost-nya bisa 50-60%. Wah. Itu dia. Jadi kalau kita nggak sewa, lumayan tuh, terbantu kita fixed cost-nya. Tapi kalau kita sewa, udah kemakan di situ. Nah, fixed cost yang lain ya tentu biaya listrik. Size kita besar, full AC semua apa enggak, nah itu menentukan tuh. Baru tenaga kerja, biaya tenaga kerja. Itu komponennya kan. Jadi kalau misalnya tadi bilang, datang mau nanya, saya tanya pertama itu adalah, sewa apa enggak? Kalau sewa, 80% kemungkinannya nggak nutup di tahun kedua itu. Nggak bisa lanjut gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa gitu kan? Iya. Karena kita bangun brand dari nol. Untuk bangun brand 2 tahun tuh nggak cukup. Oke. Kita buka nih cafe, library cafe satu. Sebelahnya ada cafe yang cukup terkenal, sebutlah namanya Starbucks kayak apa, kopi kenangan atau apa gitulah. Iya. Satu lagi kita bikin library cafe Kepo Buku gitu. Orang yang nggak tahu Kepo Buku datang, dia pasti pilih kopi kenangan atau Starbucks tadi yang sudah punya brand. Iya sih, bener sih. Iya, logikanya gitu ya, betul ya. Dia nggak akan masuk tempat kita. Itu masalahnya. Tapi membuat tema-tema kayak tadi itu menurut Pak Sony menarik nggak sih? Karena kan saking banyaknya nih kafe udah macam-macam, sehingga kami berpikir gitu ya, kayaknya harus kita bikin tematik deh. Kafe buat para penggemar buku gitu. Kalau Pak Sony kan kafe untuk komunitas gitu kan ya. Ya. Nah itu kalau tema-tema seperti itu gimana Pak? Sekarang pertanyaannya, penggemar buku itu memang target market kita yang bisa mendatangkan revenue nggak?
Realistis, ya. Jangan-jangan dia suka baca buku, dia cari tempat yang nyaman kayak perpustakaan, adem, musiknya halus gitu. Tapi dia satu hari spendingnya cuma 50.000. Dia duduk 6 jam, 5 jam gitu. Iya sih. Itu masalahnya. Kalau kita bikin bisnis kafe ya kita harus pikirin pasti harus profit. Nggak bisa enggak. Kalau nggak umur panjang kan. Jadi bukan temanya duluan yang dikedepankan, tapi kopinya, konsepnya sendiri, kopinya sendiri gitu Pak. Apakah orang akan datang untuk ngopi gitu ya? Nah, jadi setelah saya jalan 2 tahun, saya sampai pada kesimpulan gini, Mas Rane. Tempat yang bagus, tempat yang Instagramable gitu, itu bisa datangkan orang. Mungkin termasuk, ada library cafe, itu bisa datangkan orang. Orang yang datang nih akan foto-foto, masuk di Instagramnya, dia senang, dia bangga gitu. Tapi suasana yang nyaman, itu yang bikin orang betah. Jadi AC-nya cukup dingin, nggak berisik, musiknya asik, playlistnya bagus gitu kan, nggak bau kafenya, itu bikin orang betah. Kalau dia betah, dia repeat ordernya ada gitu. Tapi pengalaman penting ini, makanan yang enak, minuman yang enak, itu yang bikin orang kembali. Bukan temanya. Bukan. Oke. Karena kebutuhan realnya orang memang di makanan, rasa minuman, itu yang bikin orang kangen mau datang. Iya sih, bener sih. Datang sekali, foto-foto di studio, foto Toto, foto Steven, foto Rane, udah kan sekali aja cukup. Iya. Apakah dia akan datang lagi? Apalagi kalau dia jauh-jauh gitu. Iya, betul. Sementara bisnis cafe itu hidup dari repeat customer. Yes. Repeat itu hanya kalau makanan kita enak, minuman kita enak. Kan banyak orang bilang begini, itu kafenya bagus banget loh, kenapa bangkrut? Lah, dia harus jual makanan, dia bukan jual desain. Jual Instagramable gitu. Iya, betul. itu dia. Tapi kan banyak juga Pak yang jadi viral Pak. Bukannya malah itu membantu sebetulnya. Nah, viral ini juga bahaya. Contohnya, saya misalnya lihat di Instagram, ini bagus banget nih foto makanannya. Bayangan saya kalau foto bagus, rasanya enak. Padahal salah sebenarnya. Karena lihat fotonya bagus-bagus, saya datang ke kafenya. Sampai di kafe ternyata fotonya lebih indah dari aslinya. Rasanya malah B aja kata anak muda sekarang, biasa aja. Apalagi udah dikasih filter macam-macam tuh. Iya. Nah, yang bahaya kan ketika realisasi tidak setinggi ekspektasi kan. Makanya Komuka tidak pakai pendekatan foto-foto indah. Karena etalase kita itu ada di kafe, bukan di Instagram. Bukan di Instagram. Oke. Wah, seru nih. Steven gimana, Van? Masih pengen kita bikin kafe nih, Van? Gimana, kata Pak Sony mulai aja dulu kali ya? Mulai aja dulu. Saya tuh ada yang tanya waktu kemarin pas lagi launching, Pak, kalau lihat Bapak nulis buku begini, jangan buka kafe, suruh tunggu sampai ngerti, itu berapa lama kita mau nunggu? Saya bilang gini, kalau sudah baca buku, ada 2 kemungkinan. Yang mau buka jadi nggak jadi buka, atau yang mau buka sekarang makin siap, bisa buka lebih cepat. Karena sudah punya rasa percaya diri gitu kan. Iya sih, betul. Tapi kalau terjebak dalam tagar mulai saja dulu, ini nggak apa-apa kalau modalnya cuma 200.000 bikin toko online. Oke. Bolehlah mulai saja dulu. Tapi kalau modalnya 400 juta, mulai saja dulu, 80% bangkrut, nggak salah nih mulai saja dulu. Iya sih, betul. Betul. Boleh mulai saja dulu, tapi jangan berhenti di mulai saja dulu, tagar. Mulai saja dulu, tapi jangan gampang nyerah. Mulai saja dulu, tapi kuasai betul bisnisnya. Mulai saja dulu, tapi jangan bosan. Itu yang harus dilakukan. Jangan mulai saja dulu. Yang penting apapun yang terjadi, mulai. Bangkrutnya berjamaah itu. Kayaknya harus nanya ke calon pemodalnya nih, orang Singapura gimana nih, Tok? Loh, bukannya lu yang pengen buka kafe buat ini sarana money laundering katanya lu kan? Kalau itu mah nggak usah ditanya, itu mah. Tapi balik lagi ke bukunya Pak Sony ya. Sebenarnya buku Pak Sony itu kalau gue baca ya, itu sebenarnya bagus tuh bukunya. Terus terang Pak Sony, karena kalau gue bilang ya bukunya Pak Sony itu isinya adalah tacit knowledge loh.
Yes. bukan hard knowledge loh. Ya. Hard knowledge bisa kita mungkin Pak Sony juga nyinggung ya. Kita mungkin kalau gue nggak ngerti kopi, gue bisa kursus barista, kursus kopi kayak gitu. Tapi yang di dalamnya bukunya Pak Sony ini, menurut gue teman-teman kalau memang pengen buka kafe ya, atau F&B dah, nggak usah kafe ya, F&B secara keseluruhan. Itu tacit knowledge isinya. Tuh di bukunya Pak Sony ada gimana ngatur playlist. Ya. Gimana Sampai ke playlist segala Oh ya. iya serius ada playlist. Ngomong lalat juga dibahas. Tapi ngomong lalat dibahas, kita udah tahu bahwa lalat itu masalah kebersihan. Tapi dibahas loh. Gimana kafe ada musolahnya. Dibahas loh. Itu tacit knowledge loh. Betul. Yang susah itu. Tacit knowledge kan susah ya Pak Sony ya. Pak Sony itu hanya bisa bikin ini karena dia ada pengalaman, terjun, basah kuyup gitu ya. Nyemplung gitu kan. Dan ini susah gitu, kalau hard knowledge sih di mana-mana mungkin ada gitu, nyari informasi kopi bisa, kursus bisa, tapi kayak gini. Tadi kayak seperti Pak Sony panjang lebar nyeritain tentang masalah ngelola orang ya tadi ya, itu kan nggak bisa didapetin di mana-mana kecuali udah nyebut. Nah buku ini menurut gue tuh udah, makanya ada di salah satu udah jadi kristalisasi gitu. Jadi mendingan memang bener sih, jangan buka kafe kalau sebelum baca buku ini gitu. Betul. Dan yang saya suka dari buku ini juga karena apa ya, nggak terlalu berpanjang-panjang setiap poin-poinnya itu. Ada Betul. poin, langsung to the point nih, gitu. Ini. Jadi benar-benar saya bacanya tuh menikmati banget, ngebayangin, oh oke. Walaupun masih ada obsesi pengen buka kafe gitu, tapi kayaknya obsesi itu mulai agak realistis untuk memperhatikannya gitu. Sependapat sama Bang Rane, ini bukunya sangat-sangat enjoyable, dan meskipun kita nggak buka kafe pun kita bisa ada ketertarikan kan, kayak kita tiap minggu ke kafe, gimana sih cerita di balik layar berdirinya sebuah kafe gitu. Ini sebuah topik yang menarik juga. Bener banget. Ada pertanyaan lagi nggak? Makanan favorit? Makanan favorit di Komuka Pak, apa sih yang enak Pak? Jadi kalau orang datang, Mas Rane, dia datang, tolong Son, mana daftar menunya? Saya kasih daftar menunya. Dia tanya, ini makanan favorit di sini apa? Saya bilang gini, tutup mata, buka halaman demi halaman, pas mau berhenti di mana tunjuk saja, itu yang favorit, itu paling enak. Sedap. Yang benar. Saya harus katakan itu yang terjadi. Oke. Jadi artinya Mas Rane bisa cek kita punya review Google itu. Hampir semua orang bilang makanannya tidak ada yang fail. Jadi memang ketika kita mulai, kita kurasi dulu. Jadi saya waktu belum mulai Mas Rane, saya ini percaya gini, kalau kita bilang enak, belum tentu orang bilang enak. Iya. Jadi saya sebelum mulai, saya suruh ini tim dapurnya, tolong masak. Saya undang teman-teman saya dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis sampai pebisnis. Kalau ada yang bilang nggak enak, itu buat saya, ini serius nih ceritanya nih. Tapi hampir semua bilang enak. Ada yang cuma bilang gini, tapi piringnya aja yang lu harus ganti. Kadang-kadang penyajian tuh beda kan. Tapi setelah jalan, saya, ini pede nih, ini ternyata memang enak nih barang ini. Baru kita mulai. Jadi kalau kita mau launching, kita ujinya agak panjang ceritanya. Misalnya contohnya nih, sop buntut. Kalau penggemar sop buntut, yang saya tahu nih, penggemar favorit sop buntut tuh kalau datang ke Muka bilang, saya pernah makan sop buntut di sini paling enak. Jadi saya merasa, wah ini endorse yang kuat ini. Dan saya terpaksa mengamini, karena kemana saya pergi, kalau ada sop buntut saya coba. Standarnya Komuka, nggak lebih enak dari Komuka nih. Ini nggak lebih enak dari Komuka. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau ditanya, misalnya itu tadi orang yang suka makan sop, ada yang suka makan misalnya kue tiaw. Kita bikin kue tiaw tuh kue tiaw sederhana, tapi gaya Medannya muncul gitu. Nah hal-hal seperti itu tuh. Jadi makanan kalau ditanya apa favorit, kalau tunjuk aja. Makanan cemilan ada banyak, makanan berat ada banyak. Jadi saya bilang semua makanan enak gitu. Seru. Mas Tato, ada tambahan pertanyaan? Nggak ada kayaknya. Apa yang dijelasin Pak Sony itu keren banget. Gue juga baca bukunya. Makanya gue bilang tadi, tacit knowledge banget yang harus dibaca deh kayak gini nih. Nggak didapetin di tempat lain kayaknya. Iya bener. Dan nggak banyak teori, pokoknya langsung aja dari pengalaman. Langsung.
Saya Betul, saya betul. yang senang itu ketika baca tentang apa namanya WC. Soalnya Iya. toilet. saya cerewet banget soal toilet, Pak. Ya, Mau sebagus apapun kalau toiletnya jelek, saya bilang ini gambaran dari orang. betul. Betul, Betul. Sampai Betul. ke urusan lalat segala macam, luar biasa. Jadi teman-teman, sekali lagi jangan buka kafe sebelum baca buku ini, diterbitkan oleh KPG ya Pak ya? Iya. KPG, Kompas. KPG. Selamat malam teman-teman, Mbak Christine dan teman-teman di KPG. Wah, keren banget nih. Kita mau tahu nih Pak Sony, apa buku yang terakhir dibaca sama Pak Sony, dan juga ada nggak sih buku favorit atau buku yang sering Pak Sony baca atau ingat-ingetin lagi gitu? Atau yang Mungkin menginspirasi gitu ya? kepemimpinan mungkin, soalnya saya udah lihat Maxwell juga yang ada di Instagram Bapak. Ini sedang dibaca. Tadi persis buku yang tadi Mas Stefan baca tadi. Oh, Serius Pak? Ya. Jadi saya kan kemarin soft launching buku kan di Cirebon. Saya sempatkan mampir ke Smiljan. Tadi kan saya cerita Mas Rane di Smiljan, iya, Cirebon Smiljan, itu. iya. Saya nemu buku itu. Itu kan buku lama, Mas. Cukup Oke. lama kan itu. Ketemunya Iya, di Smiljan, Pak. Di Smiljan. Oke. Di Smiljan ada buku itu. Saya lihat, kenapa ada orang nulis tentang tips mengelola kafe gitu ya. Tapi saya baca, dan kesan saya jadi begini. Ini memang penulis yang menceritakan pengalaman dia, tapi belum semuanya tadi Indonesia. Jadi terasanya tuh kalau buku saya memang Indonesia banget, karena itu pengalaman lapangan kan. Tapi dia kan pengalaman dia dari Swiss apa dari Norway ya, saya lupa. Dia di Dublin Pak. Dublin ya. Jadi dia pengalamannya sebagai barista kan, menang lomba. Nah, sementara di buku saya tuliskan bisa bikin kopi belum tentu bukan berarti bisa buka kafe gitu kan. Karena itu berbeda konsepnya. Iya. Jadi saya lagi baca buku itu sebenarnya Mas, belum habis. Oke. Nah, di luar itu ya karena dari muda saya memang banyak baca buku-buku leadership lah. Buku leadership. Termasuk bukunya Pak Maxwell ya. Ya, itu makanan waktu muda tuh. Nah, kalau sudah sekarang ini kan saya banyak, dulu kan waktu saya ambil S2-nya tentang psikologi temu budaya. Iya. Jadi saya membahas banyak tentang budaya antar generasi, termasuk millennials dan Gen Z ini. Jadi buku millennials itu sebenarnya Mas Rana itu bagian dari tesis saya bukukan. Makanya dosen saya bingung. Ini kenapa waktu jadi buku bahasanya populer banget ya? Ini kan isinya tesis nih, variabelnya sama nih semua nih. Jadi memang itu yang saya tuliskan. Nah, saya sendiri tadi Mas Toto sempat singgung ya. Karena saya banyak berurusan sama anak-anak Gen Z, saya punya pelatihan itu namanya berdamai dengan Gen Z. Judulnya udah berdamai ya Pak ya? Berdamai dengan Gen Z. Jadi itu yang banyak saya tawarkan ke perusahaan-perusahaan, karena saya mencoba nawarkan solusi bahwa tidak ada gunanya kita terus mencela Gen Z ini. Iya, betul. Bagus kita berdamai. Setuju. Ya, karena kalau mau ditanya apakah Gen Z ini salah, ntar dulu, dia ini kan hasil didikannya kita. Persis Pak, persis. Jadi kalau nyalain yang didik nih pertama. Nah, kalau kita nyalain mereka juga nyalain kita. Ini perang nih, nggak ada habisnya. Nah, di perusahaan, saya cuma melihat gini, banyak perusahaan cuma bisa mencela, cuma bisa menghina kadang-kadang, ya kan? Tapi nggak pernah ngasih solusi kan? Iya, betul. Jadi saya ngasih solusi tentang itu, berdamai dengan Gen Z itu. Dan satu lagi, tentang Republik Literasi, kita belum sempat menyinggung ini juga. Apa mimpi besarnya nih Pak Sony dengan Kang Maman di sini, di Republik Literasi? Oke, jadi saya kan kenal Kang Maman udah lama, 20-an tahun. Kami udah seperti saudara lah.
Nah, saya itu mendukung kegiatan-kegiatan Kang Maman untuk literasi. Jadi kemana dia pergi, ada distribusi buku apa kadang-kadang gitu. Nah, sampai satu waktu saya bilang sama Kang Maman, ini Kang Maman ini kan menang lomba toko literasi nasional terus bolak-balik ya. Iya, betul. Nah, saya bilang, Mas, kayaknya kita harus punya wadah satu nih, nampung teman-teman yang punya kegiatan literasi. Mau baca puisi, bedah buku, bedah film, apalah pokoknya gitu. Eh, Setelah jalan 2 tahun, saya bisa renovasi tempat di atas kafe yang lantai 2 jadi tempat yang representatif lah. Renovasi, bikin apa, ya, dibikin bagus lah. Saya bilang, Mas, ini dedikasi kita nih. Kita bikin namanya apa? Wah, Kang Maman paling jago tuh kalau nyari-nyari nama gitu kan. Iya, dia mah jagonya dia mah. Nah, Republik Literasi. Oh, bagus juga nih. Kita bikinlah nama Republik Literasi. Nah, kita dedikasikan tempat itu buat pegiat literasi secara free. Jadi, dia boleh pakai tempat fasilitas sound system, AC, segala macam. Tidak ada kewajiban harus belanja di kafe. Nggak ada, itu free, benar-benar support dari kita. Jadi, Keren. Mas Maman yang undang teman-teman. Jadi kalau ada TPM atau teman-teman mau bedah buku, mau apa sih, silakan aja. Itu kita kasih free tempatnya. Itu kontribusi kita yang bisa kita lakukan sekarang buat Republik Literasi. Dan itu masih terus berjalan ya Pak ya? Masih. Ayo lah Fen, makanya ke Jakarta lah Fen, jangan di Ambon terus Fen. Ya berarti Iya, nanti event Kepo Buku di Komuka lah ya nanti. Kita bikin lah Fen, ayo Ya. lah. Tok, pulang lah dari Singapura itu Tok. Apa lagi kau cari di Singapura itu? Keren. Oke. Pak, ini kalau ngobrol ini paling banyak banget, tapi kami masih tergoda dan suatu saat dalam waktu dekat Pak diusahakan ke Komuka untuk ngobrol dengan Pak Sony untuk segmen terdampar nih, karena pasti banyak ceritanya nih. Iya, siap Mas. Tinggal nunggu Toto sama Steven aja ke Jakarta. Asik. Gitu. Nyobain kue tiaw. Nyobain kue tiaw. Kan tadi Pak Sony udah bilang tinggal tunjuk aja di menu pasti enak dijamin. Kagak, gue Iya. mau nyari kue tiawnya aja dulu. Dia ngotot mau nyobain kue tiaw. Boleh, Fen, boleh. Oke, Pak Sony terima kasih banyak loh ini waktunya Pak. Terima kasih Mas Rane, Mas Toto, sama Mas Steven. Senang kita bisa sharing begini. Terima kasih Pak Sony atas waktunya, ini keren banget nih, membuka 2026 ya dengan bintang tamu yang keren nih. Selamat berkarya dan terus ciptakan buku-buku lainnya Pak. Terima kasih Mas Steven, terima kasih. Wah, seru. Dan jangan lupa teman-teman, jangan buka kafe sebelum baca buku ini, karya Pak Sony Tan sudah ada, bisa dicari. Dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, kita pamit. Terima kasih banyak Pak Sony. Sukses Pak. Terima kasih Mas Rane, Mas Toto, dan Mas Steven ya. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Pak.